Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marwa Anisate dari kelas 1247 nomor urut 23. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan respirasi aerob. Namun, perlu diketahui, respirasi aerob adalah proses respirasi yang melibatkan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Respirasi aerob terdiri dari 4 tahapan yang meliputi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Tahapan respirasi aerob yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis adalah pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Proses glikolisis terjadi di sitoplasma dalam dua reaksi, yaitu reaksi endergonik atau reaksi yang membutuhkan ATP dan reaksi eksergonik atau reaksi yang menghasilkan ATP. Proses glikolisis dapat dilihat dari gambar bagian di samping. Glukosa adalah monomer dari karbohidrat, yaitu monosakarida atau karbohidrat yang paling sederhana. Glikolisis mengikat satu fosfat dari ATP sehingga berubah menjadi ATP menjadi glukosa 6-fosfat. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat mengalami isomerasi menjadi fruktosa 6-fosfat yang kemudian mengikat satu fosfat dari ATP dan berubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Setiap pengikatan satu fosfat akan merubah ATP menjadi ADP. Fruktosa 1,6 difosfat kemudian dipecah menjadi dua senyawa PgAl membentuk senyawa BPGA. Proses ini menghasilkan NADH. NADH merupakan bentuk energi yang dapat berubah menjadi ATP, di mana NADH berasal dari NAD+. Selanjutnya, BPGA membentuk senyawa PGA diubah menjadi asam pirufat. Pada proses ini, BPGA kehilangan satu fosfat yang bergabung dengan ADP sehingga menjadi ATP. PGA kemudian akan diubah menjadi asam pirufat yang tidak mengandung fosfat, di mana fosfatnya bergabung dengan ADP dan membentuk ATP. Kesimpulan dari tahapan glikolisis yaitu tempat terjadinya glikolisis yaitu di sitoplasma. Substratnya yaitu satu molekul glukosa dan hasil tahapan glikolisis yaitu 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif disebut juga reaksi antara karena DO merupakan reaksi sebelum masuk ke siklus Krebs. Tempat terjadinya proses DO berada di mitokondria, tepatnya pada matriks mitokondria. Singkatnya, dekarboksilasi oksidatif adalah perubahan asam pirufat menjadi asetil CoA. Proses dekarboksilasi oksidatif dapat dilihat dari gambar bagan yang ada di samping. Bahan dasar dari DO adalah 2 asam pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis. Pada tahapan DO, proses yang terjadi adalah perubahan asam pirufat menjadi asetil CoA. Pada tahapan glikolisis, jumlah satu senyawa menghasilkan 2 asam pirufat. Akibatnya, terbentuk pula 2 asetil CoA. Pada proses dekarboksilasi oksidatif membutuhkan koenzim A yang menghasilkan 2 NADH dari NADH+. Proses diawali dari reaksi melepaskan satu karbon dan 2 atom oksigen dari asam pirufat menjadi karbohidrat. Tersisa 2 atom karbon yang bereaksi dengan koenzim A dan membentuk asetil CoA. Koenzim A adalah suatu senyawa yang mengandung sulfur yang berasal dari vitamin B. Kesimpulan dari tahapan dekarboksilasi oksidatif adalah tempat terjadinya dekarboksilasi oksidatif yaitu pada matriks mitokondria. Substratnya yaitu 2 asam pirufat dan hasil pada proses tahapan dekarboksilasi oksidatif yaitu 2 asetil CoA, 2 karbon dioksida, dan 2 NADH. Yang
ketiga adalah siklus Krebs. Siklus Krebs disebut juga sebagai daur asam sitrat karena pada tahapan ini dihasilkan senyawa awal berupa asam sitrat. Tempat terjadinya tahapan siklus Krebs berada di dalam matriks mitokondria. Tahapan proses siklus Krebs dapat dilihat dari gambar bagan di samping ini. Proses siklus Krebs diawali dari sebuah senyawa oksaloasetat 4C yang bereaksi dengan asetil KOA dari tahapan sebelumnya menghasilkan asam sitrat 6C. Kemudian terjadi perubahan isomer dari asam sitrat 6C menjadi isositrat 6C. Isositrat 6C diubah menjadi asam A ketoglutarat 5C, di mana pada prosesnya menghasilkan 2 NADH yang berasal dari NAD+. Pada proses ini terjadi pengeluaran atom karbon dalam bentuk CO2. Selanjutnya, asam A ketoglutarat 5C akan diubah menjadi senyawa berikutnya yang menghasilkan NADH dari NAD+. Pada proses ini juga terjadi hasil pengeluaran satu atom dalam bentuk CO2. Senyawa yang terbentuk dari proses ini adalah suksinil 4C. Senyawa suksinil 4C akan diubah menjadi senyawa suksinat 4C dan menghasilkan GTP dari GDP. Proses ini terjadi sama dengan perubahan ADP menjadi ATP. Berikutnya akan terbentuk senyawa fumarat 4C. Dari proses ini menghasilkan FADH2 dari FADH+. FADH2 adalah suatu bentuk energi yang tidak dapat digunakan oleh tubuh. Agar bisa digunakan oleh tubuh, perlu diubah menjadi ATP di tahapan berikutnya. Senyawa fumarat 4C akan diubah menjadi senyawa malat 4C yang kemudian diubah menjadi oksaloasetat. Pada tahapan perubahan malat 4C menjadi oksaloasetat 4C akan menghasilkan NADH2 dari NADH+. Seperti FADH2, NADH2 juga tidak dapat digunakan oleh tubuh. Agar bisa digunakan oleh tubuh, perlu diubah menjadi ATP di tahapan berikutnya. Kesimpulan dari tahapan siklus Krebs adalah tempat terjadinya siklus Krebs yaitu di matriks mitokondria. Substratnya yaitu 2-asetil KOA dan hasil dari tahap siklus Krebs yaitu 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH dan 2 FADH. Dan yang keempat adalah transport elektron. Transport elektron disebut juga dengan fosforilasi oksidatif adalah tahapan perubahan NADH dan FADH2 menjadi energi dalam bentuk ATP agar dapat digunakan oleh tubuh. Tempat terjadinya tahapan transport elektron berada di bagian mitokondria, tepatnya di membran dalam kristal mitokondria. Tahapan proses transport elektron dapat dilihat dari gambar bagan di samping ini. Tahapan proses transport elektron terdiri atas 2, perubahan NADH menjadi ATP dan FADH2 menjadi ATP. Perubahan NADH menjadi ATP. Proses diawali dari NADH diuraikan menjadi NAD+, yang membuat elektron dari hasil reaksi akan masuk ke kompleks 1 protein, kemudian dikirim ke koenzim Q. Saat elektron melewati kompleks protein 1, akan dikeluarkan 1 atom hidrogen. Elektron dari koenzim Q dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, akan dikeluarkan 1 atom hidrogen. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4, akan mengeluarkan 1 atom hidrogen lagi. Setiap ion hidrogen yang dihasilkan akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria melalui ATPase. Setiap 1 atom hidrogen yang masuk akan mengubah 1 ADP menjadi 1 ATP. Pada akhirnya, untuk setiap 1 molekul NADH menghasilkan 3 ATP. Kemudian, elektron akan bereaksi dengan hidrogen dan ditangkap oleh oksigen dan menghasilkan molekul air atau H2O. Oksigen di sini berperan sebagai aseptor elektron atau penangkap elektron terakhir.
Pengubahan FADH2 menjadi ATP. Pertama, FADH2 diuraikan menjadi FADH+, kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2 yang diteruskan menuju koenzim Q dan berikutnya menuju ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, dikeluarkan satu ion hidrogen. Berikutnya, elektron sitokrom C dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4, akan dikeluarkan juga satu atom hidrogen. Setiap atom hidrogen yang terbentuk kemudian akan masuk ke ATPase yang mengubah ADP menjadi ATP. Jadi, untuk setiap satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Kemudian, elektron pada matriks mitokondria akan bereaksi dengan ion hidrogen atau H+ dan ditangkap oksigen menghasilkan H2O atau air. Jumlah NADH yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya yaitu glikolisis 2 NADH, dekarboksilasi oksidatif 2 NADH, siklus Krebs 6 NADH. Jadi total NADH adalah 10 NADH yang sama dengan 30 ATP. FADH2 yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya yaitu FADH2 hanya dihasilkan pada tahapan siklus Krebs dengan jumlah sama dengan 2. Jadi jumlah FADH2 yang dihasilkan adalah 2 yang sama dengan 4 ATP. Sehingga seluruh ATP yang dihasilkan pada tahapan proses transport elektron adalah 34 ATP. Kesimpulan dari tahapan transport elektron adalah tempat terjadinya transport elektron yaitu di membran dalam mitokondria atau krista. Substratnya yaitu 10 NADH dan 2 FADH2 dan hasil transport elektron yaitu 34 ATP dan 6 molekul air atau H2O. Kesimpulan dari tahapan respirasi aerob adalah reaksi yang terjadi pada respirasi aerob mengubah glukosa menjadi CO2, H2O dan energi, di mana energi yang dihasilkan berupa 38 ATP. Reaksi kimia pada respirasi aerob yaitu C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O tambah 38 ATP. Sekian dari penjelasan saya tentang tahapan-tahapan respirasi aerob. Apabila masih ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.